Cemburunya Mita bukan malah menjauh, Amar malah semakin mendekati mejanya dan Ronald bersama Natasha. Sengaja sekali menyapa Winda yang baru pulang dari London. "Winda, apa kabar?" tanya Natasha mencium pipi kanan dan kiri sepupunya ini. Winda pun menyapa balik. "Natasha, sudah lama tidak bertemu, aku tidak melihatmu. Kamu juga makan di sini?" tanya Winda. Winda melihat kekasih Natasha yang tampannya luar biasa, hampir meleleh Winda melihatnya. Oh Tuhan, kenapa dia tidak perhatian dengan lelaki Indonesia? Sebenarnya mereka banyak yang tampan. Richard mulai tidak suka melihat tatapan Winda yang begitu gatal dengan lelaki lain. Mungkin miliknya sudah basah karena memperhatikan lelaki itu, pikir Richard. "Ya, aku bersama dengan Amar. Kebetulan dia bilang sering makan di restoran ini, aku menginap di sini juga. Ronald, selamat sekali lagi. Semoga kamu dan Mita menjadi pasangan selamanya," ucap Natasha dengan senyum mengejek. Tidak mungkin itu doanya untuk Mita dan Ronald. Natasha bahkan kembali mendekatkan temannya yang seorang dokter pada Ronald kembali. Lebih baik Ronald sadar. Dina lebih dari segalanya dari Mita dan dia juga dokter. "Mita, dalam undangan saja, tidak ada gelar pendidikannya, tidak jelas berasal dari keluarga mana." "Terima kasih," ucap Ronald sambil melihat Mita yang masih dengan senyumnya. Ronald pikir Mita akan kecewa saat melihat Amar sedang menggandeng Natasha, tetapi dia tidak seperti itu. Dia seperti menyambut baik Natasha dan Amar duduk di sampingnya. "Duduk. Kita bisa makan bersama. Kalau tidak karena Ronald menikah, kita tidak mungkin berkumpul seperti ini," ucap Winda. Sedangkan Mita masih duduk dengan santai di samping Amar dan Ronald. Oh, posisi tempat duduk seperti apa ini, membuat tubuhnya keringatan tidak jelas. "Ia cepat sekali menikahnya," kata Kekek Suganda. "Kamu menikah secepat ini karena syarat waris yang diberikan Kekek Sugondo." "Memang benar seperti itu?" tanya Natasha. Mulut Natasha memang tidak bisa dibungkam. Harusnya kalau dia tahu semua itu lebih baik diam. Semua keluarga pasti tahu kenapa Ronald menikah secepat ini. Sudah tentu karena harta warisan yang akan dia dapatkan yang jumlahnya tidak sedikit. "Makanya kamu mencari wanita sembarangan untuk menikah denganmu," ejek Natasha di samping Amar. "Natasha, jaga bicaramu. Itu tidak sopan," jawab Amar yang mulai tidak suka kalau Mita dijelekan oleh wanita manapun. Meski Amar mengajak Natasha makan malam, bukan berarti mulutnya bisa semudah itu pada Mita. Mita tersenyum, dia tidak marah dan tidak mau merasa terhina akan ucapan yang dilontarkan Natasha. Bodoh kalau dia menangis. "Benarkah seperti itu, Ronald? Kalau begitu kamu akan menjadi jutawan setelah ini. Aku makin mencintaimu," ucap Mita sambil memeluk Ronald dengan erat dan manja sekali pergerakan tangan Mita. Dia bahkan mengusap pipi Ronald dengan sangat lembut. Haruskah Ronald senang dengan perlakuan Mita atau dia sedang menimbang bagaimana perasaan Mita saat ini? Mungkin sakit hati atau mungkin juga tersinggung. "Natasha, aku bukan wanita sembarangan bagi Ronald. Kami sudah lama berhubungan. Aku selalu ada di sampingnya. Hanya saja dia tidak mengumumkan pada dunia kalau dia mencintaiku. Benar kan?" tanya Mita dengan lembutnya sambil melihat Ronald. "Benar, Hani. Kamu yang paling penting bagi hidupku, tidak ada orang lain," jawab Ronald mencium tangan Mita. Mita menyimpulkan anak rambut di telinganya. Menyenangkan kalau punya lelaki yang penurut seperti ini. Sedangkan Amar, dia diam. Bukan Amar tidak tahu kalau Mita sedang bersandiwara. Saat ini wanita itu terluka tetapi selalu saja menunjukkan senyum palsunya. Seakan dia wanita yang kuat. Natasha malah mencibir melihat kelakuan Mita yang manja sekali dengan Ronald. Sebenarnya Mita tidak nyaman. Dia ingin kembali ke kamar. Dia ingin cepat pergi dari tempat ini. Saat yang lain sibuk cerita, Mita mulai diam. Wajahnya selalu melengos dan tidak mau melihat Amar yang ada di sampingnya. "Aku mengantuk," bisik Mita pada Ronald dan Ronald mengerti. Dia berdiri dengan cepat mengajak Mita untuk kembali ke kamarnya. "Maaf, semuanya. Mita sedang tidak nyaman, aku akan membawanya kembali ke kamar," ucap Ronald. Mita pamit dan selalu dia memeluk Ronald, sengaja membuat Amar cemburu dengan tingkahnya. Di dalam kamar hotel, baru saja masuk ke dalam kamar,
Ronald langsung mencium bibir Mita dengan menggebu-gebu tanpa tahu alasannya. Ronald hanya terus mencium bibir Mita sampai Mita terdorong keranjang. "Kenapa, Ronald?" tanya Mita saat Ronald sudah selesai dan melepaskan tautan bibirnya. "Lupakan Amr, Mita. Dia tidak mungkin mencintaimu," ucap Ronald yang sedari tadi menahan cemburu karena bukan dia tidak melihat kalau tangan Amr menggenggam tangan Mita untuk sesaat. "Kenapa aku harus melupakannya? Aku bahkan tidak mengingat dia, Ronald. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku dan Amr itu hanya punya hubungan sesaat yang tidak dalam. Aku juga tidak peduli dia bersama dengan siapa," ucap Mita kembali berbohong. "Sudahlah, Mita. Aku tahu kamu menyukainya. Semalam aku bermimpi melihatmu menikah dengannya. Saat itu aku sudah siapkan cincin yang terbaik untukmu dan itu mengesalkan sekali," ucap Ronald mengingat mimpinya semalam dan akhirnya dia katakan pada Mita. "Itu hanya mimpi, tidak mungkin jadi nyata. Sebelum tidur, kamu banyak memikirkan aku dengan Amr, makanya aku menjadi mimpi," ucap Mita melingkarkan tangannya pada leher Ronald. Saat ini dia juga sedang gundah gulana. Rasanya bibir Ronald manis sekali untuk dikecup. Mita bahkan tidak ragu kembali mendekatkan bibirnya dengan bibir Ronald. Andai saja dia tidak periode. Malam ini dia sudah berbagi peluh dengan keringat. Dia ingin melampiaskan gairahnya sehingga lupa semuanya. "Ronald, kamu menyukaiku?" tanya Mita sambil mengelus pipi Ronald dengan sangat lembut dan duduk di pangkuan Ronald di bibir ranjang. "Aku menyukaimu. Sudah jelas aku menyukaimu, tetapi itu bukan cinta. Aku suka saat tidur bersama denganmu. Aku suka semua tubuhmu. Apa kamu marah kalau aku mengatakan seperti itu?" tanya Ronald dan Mita menggeleng. "Bukankah kita memang dekat karena itu? Karena kamu sudah merasakan bagaimana bermain denganku. Ronald, apa aku tidak cantik menurutmu?" tanya Mita dengan sangat lembut. "Ya, sangat cantik. Kamu mempesona, Honey." Mita pun tertawa lembut dan mencubit hidung Ronald. "Lalu, kenapa tadi berkata seperti itu? Memangnya Natasha lebih baik dariku?" tanya Mita kembali mencium leher Ronald dan naik ke bibirnya. Ronald diam. Dia tidak mau menjelekkan Natasha karena saat ini Mita pasti butuh pujian untuk mengalahkan Natasha di mata Amr. Ronald tidak akan berikan semua itu. "Untuk apa membahas itu? Lebih baik kita bahas rencana pernikahan kita. Sebentar lagi kita akan menikah. Bagaimana kamu akan memperlakukan aku?" tanya Ronald mengibaskan rambut yang menghalangi penglihatan Ronald pada belahan gundukan Mita. "Ronald, pasti keluargamu curiga karena kamu menikah secepat ini, pasti demi harta." "Hanya saja, Natasha berlebihan sekali. Dia berkata seperti itu. Aku tidak suka mendengarnya. Memangnya aku wanita sembarangan?" tanya Mita. Ternyata Mita tersinggung, tetapi dia tidak menunjukkan saat itu. "Biarkan saja dia berkata apa, aku tidak peduli. Yang aku peduli hanya saat berdua denganmu seperti ini," ucap Ronald merebahkan tubuh Mita dan mulai bermain dengan gundukan Mita. Mita menggeliat dengan hebatnya. Saat ini dia seperti wanita murahan. Dia menjual tubuhnya pada lelaki yang tidak dia cintai, tetapi dia harus berperan menjadi istri yang baik untuknya. "Mereka tidak akan membuat warisan yang memang untukku gagal aku dapatkan," sara Mita. "Tanpa mereka aku juga bisa berdiri sempurna. Jadi, kamu bisa balas perlakuan mereka kalau bagimu tidak menyenangkan," ucap Ronald setelah puas membuat Mita mendesah dengan hebat. Meski tanpa harta warisan, Ronald juga punya usaha yang dirintis sendiri. Hanya saja kalau dia mendapatkan semua harta itu, dia akan menjadi orang terkaya.